Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript Intermediate atau JavaScript tingkat menengah, yaitu kita bakal belajar menjadi full stack developer atau front end dan back end sekaligus menggunakan JavaScript. Ingat, ini cuman persiapan aja, jadi kita belum belajar gimana ngoding front end ya, contohnya menggunakan React, Vue, dan lain-lain. Ini kita cuman belajar JavaScript aja sebagai persiapan menuju itu. Oke, di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang basic class yang ada di JavaScript, yaitu kita ngebahas syntax class, terus apalagi aku lupa, pokoknya intinya basic-basic tentang kelas yang ada di JavaScript. Nah, di video kali ini kita bakal ngelanjutin, yaitu kita bakal ngebahas tentang class inheritance yang ada di JavaScript. Mungkin kalian yang udah pernah nonton playlist aku tentang PHP dasar, PHP pemula yang OOP, udah pernah nonton yang ngebahas tentang class inheritance juga. Jadi hampir-hampir sama aja dengan PHP, sama-sama class inheritance di JavaScript juga ada. Oke, sebelum mulai ini aku mau ngasih tahu kalau kalian tertarik sama playlist JavaScript Intermediate atau tingkat menengah ini, aku ada playlistnya di YouTube aku, YouTube Cara Fajar. Kalian cari aja. Di tab playlist ada yang nama playlistnya tutorial JavaScript Intermediate. Nah, di sini bisa kalian tonton video-video tentang persiapan menjadi full stack developer menggunakan JavaScript. Belajar JavaScript untuk mempersiapkan diri sebagai full stack, itulah intinya. Oke, jadi kayak begitu aja. Nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Ini aku punya sebuah sintaks pembuatan kelas yang namanya animal. Di dalam kelas animal ini ada function constructor, isinya name, terus ada function speak, dan function move. Oh iya, sebelumnya aku mau kasih tahu, kalau kalian belum belajar tentang kelas yang ada di JavaScript, silakan nonton video sebelumnya dulu ya. Karena di sini aku anggap kalian udah ngerti tentang kelas yang ada di JavaScript. Oke, lanjut. Kalau kelas inheritance itu, buat kalian yang belum tahu, inheritance itu kayak penurunan atau kayak keturunan gitulah. Misalnya sebuah child bakal bisa mempunyai sifat-sifat parent-nya. Jadi misalnya kalau manusia ya, misalnya rambut orang tuanya warna pirang. Nah, anaknya bisa ada kemungkinan punya rambut pirang, kayak gitu kan. Nah, di kelas ini juga kalau misalnya pair-nya adalah animal, punya function yang namanya speak, nanti kita punya kelas lagi yang merupakan keturunan dari animal, nanti kelas tersebut bakal bisa memanggil function speak. Mungkin bakal bingung kalau aku ngomong gini doang, langsung aja kita praktekin ya. Di sini kita bakal bikin sebuah kelas yang namanya dog, yang mana nanti kita kelas dog ini bakal inheritance dari animal. Nah, keyword untuk memberitahu bahwa dog ini merupakan inheritance dari animal ini apa? Gampang, kita cukup nambahin kelas, bukan kelas ya, keyword yang namanya extends. Terus kita panggil kelas apa yang mau kita jadikan parent-nya. Kita kan mau tadi dog ini punya parent yang namanya animal. Nah, jadi di sini kita bikin kelas dog punya parent animal, kayak yang aku bilang tadi, inheritance. Anak bisa punya sesuatu dari orang tuanya, kayak aku contohin tadi rambut. Nah, jadi di sini dog juga bakal bisa punya sesuatu dari animal. Jadi dog nanti bakal bisa punya atau bakal punya juga function speak, walaupun di sini kita nggak tulisin. Oke, langsung aja. Kayak gini, kita udah bikin sebuah kelas dog yang mana inheritance-nya dari animal. Nah, kayak yang aku bilang tadi, ini child, ini parent. Jadi sekarang child bakal bisa memanggil function speak. Oke, kita bikin dulu let dog sama dengan new dog. Kayak gini. Nah, kita ikutin parent-nya. Constructor ngasih name aja. Aku bakal kasih nama name-nya Bob. Nah, di sini kan kalian lihat objek dog dari kelas dog nggak punya function apa-apa, tapi karena dia merupakan inheritance dari animal, maka dog bisa memanggil function yang ada di parent-nya, yaitu kalau aku bisa panggil speak di sini. Nah, kayak gini nggak bakal error. Kita coba ya, save, dan aku refresh. Sebentar,
Ini console log, jadi aku buka inspect, pergi ke halaman konsol. Nah, di sini aku refresh. Tuh, Bob makes a sound. Lihat, di sini aku memanggil speak, yang mana isinya adalah console log. Nama hewannya si Bob makes a sound. Nah, kalian lihat ya, di kelas doc aku nggak punya function speak, tapi aku bisa manggil speak di sini. Padahal di sini nggak ada. Ternyata setelah dilihat-lihat ini merupakan extension dari animal. Animal punya function speak. Makanya doc bisa manggil function speak walaupun dia nggak punya functionnya. Walaupun itu merupakan function dari parentnya. Nah, kayak begitu kira-kira contoh paling simple dari inheritance. Kita coba juga, kita panggil function lain, doc move. Nah, di sini save, kita refresh. Bob makes a sound, Bob makes a move. Nah, jadi kayak gitu. Walaupun nggak punya functionnya, tapi dia extend atau inheritance dari parentnya, manggil function parentnya pun nggak masalah, nggak bakal error. Nah, itu dia konsep sederhana dari inheritance. Selain memanggil function yang ada di parentnya, kelas inheritance atau kelas turunan bisa juga punya function sendiri di kelas dia. Jadi nggak cuman bisa memanggil function yang ada di parentnya aja. Nah, kalau kita mau membuat function di kelas turunan, ya udah kalian bikin aja satu function baru. Misalnya aku bakal bikin satu function baru yang namanya jump. Nah, di jump ini mau ngapain terserah aku. Misalnya kita cuman bikin console log aja, pakai template literals, dollar, kayak begini, this name, aku bakal bikin jumps with happy face. Nah, udah kayak begini aja. Sekarang tinggal panggil aja, caranya sama kayak yang doc move ini. Kita tinggal bikin doc titik jump. Udah selesai, save. Nah, di sini kita tinggal refresh. Tuh, Bob jumps with happy face. Jadi kayak begitu. Kalau kita mau bikin function yang ada di kelas turunannya, ya udah tinggal bikin aja. Jadi nggak cuman bisa manggil function dari kelas parentnya. Kelas turunan juga bisa mengoverride function dari kelas parentnya. Override itu kayak istilahnya gini, punya function yang sama dengan parentnya, tapi isinya berbeda. Contohnya di sini kan animal atau kelas parentnya punya function speak gitu. Nah, di sini di doc kita bisa juga bikin function speak, jadi sama kayak nama function yang ada di parentnya, tapi isinya kita bisa bikin berbeda. Nah, contohnya gimana? Contohnya sama, kita bikin aja function yang namanya speak sama dengan yang ada di kelas parentnya. Nah, di sini kita bikin terserah kita. Aku copy aja supaya cepat. Paste. Kalau anjing biasanya menggonggong ya. Menggonggong kalau nggak salah bahasa Inggrisnya barks deh. The Bob is barking right now. Misalnya kayak begitu. Nah, sekarang kalau aku panggil speak, di sini bakal berubah. Yang tadinya makes a sound, berubah jadi is barking right now. Coba ya, save. Nah, di sini Bob makes a sound. Kalau aku refresh, bakal berubah jadi Bob is barking right now. Jadi kayak gitu, teman-teman. Kita bisa mengoverride, override ya, tulisannya bukan override menulis, tapi override function yang ada di parentnya. Terus juga, misalnya kalian mau memanggil function yang ada di parentnya. Jadi override itu nggak cuman override sampai habis. Sampai ini kan kalian, ini kan kita override sampai habis nih. Speak di sini benar-benar ngegantiin speak yang ada di parent. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau speak ini tetap bisa memanggil atau bisa mendapatkan hasil dari function speak yang ada di parentnya. Nah, di situ kita bisa memanggil dengan keyword super, baru panggil functionnya. Jadi di sini aku misalnya kelas doc memanggil function speak, aku mau panggil dulu speak dari parentnya, terus baru speak dari kelas doc tersebut. Nah, gimana caranya? Caranya tinggal panggil pakai keyword super, titik nama functionnya adalah speak ini.
Udah selesai kayak begitu. Nanti jadinya bakal Bob makes a sound. Bob is barking right now. Kita coba ya, save. Nah, di sini kan Bob is barking right now. Kalau aku refresh bakal berubah jadi tuh. Bob makes a sound. Bob is barking right now. Jadi di sini aku manggil dulu function speak yang ada di parent-nya, baru aku console log atau ngapain terserah isi dari function speak yang ada di class doc ini. Nah, sebegitu aja. Sebegitu gampangnya kalau kita mau manggil function dari parent, tinggal pakai keyword super, udah panggil nama metodenya atau panggil nama functionnya. Jadi bukan cuman function biasa ini doang aja yang bisa di override. Ternyata untuk constructor juga bisa kita override. Di sini kan untuk class animal constructornya cuma name doang. Nah, kalau kita mau override constructor di kelas doc ini bisa. Nah, caranya gimana? Caranya kayak gini. Jadi aku mau kasih tahu dulu, di sini kan animal constructornya cuma butuh name doang. Nah, di sini untuk doc kita anggap aja kita ketika membuat objek doc, kita butuh juga ngasih tahu jenis dari doc tersebut, breed-nya istilahnya. Nah, itu kan udah beda ya, di animal cuma butuh name doang, sedangkan di doc butuh breed atau jenisnya. Nah, gimana? Berarti kan kita perlu override constructor parent-nya si doc ini. Nah, jadi kita coba aja bikin bikin function constructor kayak gini, name, ya, koma breed. Nah, gini. Jadi kita tinggal bikin this name sama dengan name, this breed sama dengan breed. Nah, kita coba bisa nggak kayak gini? Save. Di sini kita tambah. Jadi kan kita udah bikin nih name sama breed, di sini baru name doang, ya udah. Di sini misalnya Chihuahua kayak gini tulisannya nggak ya? Sorry ya teman-teman kalau misalnya tulisan Chihuahua ini salah, aku nggak tahu tulisan yang benarnya kayak mana, tapi semoga aja nggak salah kayak gini. Oke, jadi di sini Bob ini jenisnya Chihuahua, atau takut salah aku cari aja Chihuahua. CHI Huahua, betul kan ya? CHI Huahua, oke benar. Jadi di sini doc Bob namanya, terus breednya Chihuahua. Sekarang aku refresh dulu. Hasilnya adalah error must call super constructor. Ya, jadi kalau kita mau mengoverride constructor parent kelasnya, kita harus panggil super juga. Jadi hampir sama kayak mengoverride speak, kita pakai keyword super. Nah, gimana caranya? Kita lihat dulu. Constructor di parent kelasnya kan udah ada name. Nah, kita di sini juga ada name. Nah, di sini kita ganti aja this name karena name-nya ini udah ada di sini, ya udah kita panggil aja super name. Sedangkan untuk breed kan breed nggak ada di animal, ya udah kita bikin this breed sama dengan breed, nggak pakai super breed karena di sini nggak ada breed. Oke, kayak begitu aja. Save dan refresh. Lihat udah nggak error. Nah, sekarang kita bisa kayak gini, console log doc.breed. Hasilnya adalah refresh Chihuahua, atau kita juga bisa make breed di sini. This name which benar nggak ya bahasa Inggrisnya? Kalau salah sorry. Which breed is, kita $, this breed is, kita ganti jadi jumping lah ya, jumping with happy face, sedang loncat dengan muka yang bahagia. Save. Lihat, seharusnya aku jam yaitu yang terakhir. Nah, ini bakal berubah tulisannya. Refresh. Tuh, Bob which breed is Chihuahua. Lihat, Chihuahuanya udah dikenalin. Nah, kayak begitu aja teman-teman. Jadi caranya kalau mau mengoverride constructor, caranya kayak begini. Kalau udah ada di parent-nya, tinggal panggil super di variabelnya atau di parameternya. Nah, kayak begitu aja cara mengoverride constructor class. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang class inheritance. Gimana sintaksnya, terus kita juga udah manggil function dari class parent-nya. Kita juga udah berhasil mengoverride
function yang ada di kelas parent, terus nambah function baru di kelas turunannya, mengoverride konstruktornya, dan lain-lain. Jadi kayak gitu aja tentang kelas inheritance yang kita bahas di video kali ini. Semoga kalian ngerti kayak gitu. Oke, kayak biasa buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.